Ya, kita langsung aja ke kitab Yohanes. Di Injil Yohanes pasal yang ke-19, judulnya Yesus mati, ayat 28 mulai. Malah ibadah terakhir ini yang lebih murni renungan Jumat Agung, Good Friday. Yang lebih directly, lebih langsung. Yohanes 19 ayat 28. Kalau sudah menemukan, kita berdoa sekali lagi, Tuhan, kami minta terang firman-Mu dan minta Roh Kudus-Mu, ya Tuhan Yesus, yang menolong kami memahami. Beri kami dua, wahyu dan aplikasi. Enggak cuma aplikasi jadi motivasi saja, tapi memberikan kami kedalaman wahyu, insight atau depth atau kedalaman daripada firman dari sudut yang tak terduga. Kata-kata hikmat bermunculan yang menjadi jawaban. Karena hamba berdoa ya Tuhan agar bukan cuma wahyu hingga kami penuh dengan pengenalan tapi enggak tahu gimana mengaplikasikan. Kasih kami ya Tuhan Yesus pengertian gimana menjadikan semua pelajaran hari ini relevan untuk perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus mati. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Tentu bicaranya enggak gitu ya, aku haus. Dia sangat merintih, sebenarnya sakit sekali. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, it is finished, it is done, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lihat apa pada ayat-ayat ini? Saya lihat wahyu dan aplikasi. Ya, maka kita sekarang lihat ayat, saya jelaskan sekarang ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara, apa definisi selesai bagi kita? Ada orang yang tidak pernah menyelesaikan permasalahannya karena dia tidak tahu titik finishnya apa. Kalau masalah itu hubungan, kita tidak tahu juga selesainya di mana. Yang satu menunggu yang lainnya berubah. Paham maksud saya? Apalagi kalau itu bicara soal relationship. Pokoknya ini tidak selesai. Tidak ada penyelesaian. Karena masing-masing punya tuntutan dan tidak sama sekali dipuaskan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa kata selesai dalam hidup kita. Yesus tahu. Yesus anak Allah. Yang penting bukan perasaannya. Sejak di Getsemani dia berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Selesai bagi Yesus itu adalah jikalau firman Tuhan digenapi. Jikalau dia melakukan firman Bapanya. Selesai bagi Tuhan Yesus adalah jikalau dia melaksanakan, jikalau dia fulfill atau dia menggenapi rencana Bapaknya. Bapak Ibu Saudara juga sama, kalau ada dua orang bertikai, kalau itu cuma masalah pribadi, tidak lebih. Selesai itu tidak usah tunggu musuhmu berubah dulu. Selesaikan di hatimu, kalau dalam konteks ini kehendak Tuhan adalah Anda mengampuni dan menerima kelemahan orang lain, selesaikan di situ. Itulah garis finishmu. Jangan entertain, jangan manjakan perasaan kita. Aku tidak selesai karena aku masih benci. Aku tidak selesai karena aku masih tidak terima. Yesus tidak mengemukakan kepentingannya, apalagi perasaannya. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Kalau perasaanku bunyinya begini, kalau bisa cawan ini berlalu. Sebenarnya penyelesaian masalah dalam kehidupan kita itu, apabila definisi selesai kita itu adalah kehendak Allah, kita bisa selesaikan today, hari ini. Kita bisa selesaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus punya definisi. Selesai itu adalah supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus ini ternyata studi. Dia mempelajari Taurat berkata apa tentang Mesias. Yaitu tentang dia, karena dialah penggenapan nubuatan para nabi di perjanjian lama ini. Dia tahu dia nanti apa yang harus dia katakan. Ketika dia harus masuk ke dalam Yerusalem, mereka bersorak, Hosana, Hosana, dia harus naik keledai, bukan naik kuda.
Kuda lebih bergengsi sih, tapi dia naik keledai beban induk dan anak, dua hewan itu. Yesus tahu bahwa dia harus makan bersama dengan murid-muridnya untuk menggenapi firman Bapaknya, untuk menggenapi kehendak Bapaknya, rencana Bapaknya. Waktu dia disalibkan, setiap perkataan, setiap perbuatan, gerak-gerik Tuhan Yesus di atas kayu salib harus menggenapi nubuatan. Jadi Yesus tidak sembarangan, Tuhan Yesus nggak ngeflow dalam kehidupan. Meskipun ada banyak hal tak terduga, dia jalan ke kiri ke kanan, ada seorang wanita pendaraan, jamah jubahnya langsung disembuhkan. Itu improvisasi, tidak direncanakan. Ada seorang wanita Sirofenisia, bahkan seolah-olah mendahului rancangan dan blueprint sorga. Yesus berkata, aku tidak diutus kepada kamu, aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Israel. Tidak baik memberikan roti bagi anak kepada anjing, lalu dia berkata anjing pun makan remah-remah dari Tuhan, dari meja tuannya. Yesus berkata, iman seperti ini tidak kutemukan di Israel. Maka orang itu langsung sembuh atau anaknya. Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak hal dalam perjalanan Yesus, dalam mikro, dalam langkah-langkah yang lebih kecil itu improvisasi. Tapi kalau Anda lihat blueprint hidup Tuhan Yesus, dari sejak kelahirannya, semua itu sesuai nubuatan Bapa dalam kehidupannya, semua sesuai firman Allah, semua sesuai dengan Alkitab yang tertulis, yaitu perjanjian lama. Jangan improvisasi dalam hidupmu. Jangan ngalir, jangan ngeflow. Ngeflow itu biar hal-hal yang tidak terduga. Kejutan-kejutan dari Allah, tuntunan Roh Kudus. Tapi blueprintnya, paku buminya, Anda harus baca hidupmu di dalam Alkitab. Jangan tutup Alkitabmu sampai kau temukan dirimu setiap hari di dalamnya. Dan Allah berbicara sesuatu. Jangan ngeflow. Kalau kita ngeflow nanti kita tidak akan pernah memulai sesuatu yang sungguh-sungguh solid dari Tuhan. Apapun yang kita bangun seperti membangun rumah di atas dasar pasir, bukan di atas dasar batu karang yang teguh. Kalau kita bangun sesuatu apapun itu juga pernikahan kita di atas dasar yang demikian. Hubungan kita, bisnis, pekerjaan, apalagi pelayanan. Nanti apa yang kita mulai dengan roh, kita akan mengakhiri dengan daging. Dan kita tidak akan bisa mengakhiri, menyelesaikan apa yang kita mulai sendiri. Sebab kalau ada angin datang menerpa, ada badai, ada angin taufan, pasti robohlah seluruh bangunannya. Karena dibangun di atas dasar yang sangat lemah. Makanya itu kalau orang tidak pernah membaca Alkitab untuk menemukan dirinya di dalamnya, biasanya tidak memulai apa-apa dengan Tuhan. Karena apapun yang dia mulai dari ambisi, dari motivasi yang salah, yang dia mulai cuma dari kesempatan yang kebetulan mengetuk pintu rumahnya. Yang dia mulai adalah dari spirit atau roh aji mumpung. Mumpung ada ini maka aku mulai begini. Mumpung ada itu maka aku ke situ. Dia menjadi a creature of chance, menjadi seseorang yang selalu bergantung dengan nasib dan kebetulan. Jangan pernah tutup buku Alkitab ini sebelum kau menemukan dirimu di dalamnya. Untuk memulai apa-apa, Anda harus menemukan firman Allah atas hidupmu untuk perkara itu. Mulai aja gak bisa, apalagi menyelesaikannya. Yesus tuh tahu dia itu siapa. Dia tahu Taurat bicara apa tentang dirinya dan kitab nabi-nabi. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, semua itu penggenapan. Tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi saya kasih contoh. Ayat 29 baca dulu nanti saya kembali ke 28. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, tunggu. Dia minum anggur asam. Di kitab Markus ditulis, sebelum Yesus disalib, dia juga disuguhi minum, tapi bukan anggur asam. Kalau Anda detail membaca Alkitab, kita akan temukan dia disuguhi anggur bercampur mur. Lain, bukan anggur asam. Waktu itu Yesus belum disalibkan, tapi dia sudah terluka berat. Mukanya seperti daging cacah, dia sudah dipukul dari segala arah sambil mereka mengolok-olok dia, hai Nabi, hai Mesias, siapa yang memukulmu? Coba tebak, hayo.
Dia sudah dicambuk 40 kurang 1. Kalau 40 dia bisa meninggal dunia bukan karena paku, bukan karena dipaku di atas kayu salib. Dia bisa meninggal sebelum disalibkan. Dan itu pasti, kalau itu terjadi berarti luputlah penggenapan Allah. Dia bukan Mesias. Yesus sudah hancur-hancuran. Dan itu haus, orang kehilangan darah. Orang kalau habis sumbang darah di IPMI harus minum, bukan? Sebelum dan sesudah kan disarankan tidak boleh kehilangan cairan. Belum lagi keringatan, di tengah-tengah terik matahari, kerumunan rakyat, dia harus pikul salib begitu berat, yang beratnya minimal 150 kilogram. Kalau enggak bagaimana seorang besar seperti kita gini, orang dewasa bisa ditancap di salib cuma dengan paku, kalau salibnya itu enggak kuat, kayu itu patah, kena badan kita di atasnya. Dia harus paling tidak hampir 2 kali lipat daripada berat badan orang yang disalibkan. Yesus bukan kurcaci, Yesus itu orang dewasa dengan ukuran normal. Mungkin dia nggak setinggi saya 184 gini, paling tidak kan 170 sekian. Kan dia keturunan Yahudi. Dia bukan orang Asia yang petit-petit. Dia pasti keringatan dan kehabisan cairan. Dikasih anggur campur mur, kenapa enggak mau? Karena firman Tuhan menulis bahwa Mesias tidak minum anggur campur mur. Jadi tidak semua kesempatan yang mengetuk pintumu itu semua dari Tuhan, sekalipun itu mengandung berkat. Karena kalau minum anggur campur mur, bagus buat Yesus karena mur itu adalah itu adalah bahan antiseptik. Mur itu painkiller. Kalau dia minum itu berkurang sakitnya, jadi dia tidak akan bisa memahami pol-polnya sakit Anda. Karena dia punya sakit, dia punya tanggungan, dia punya penderitaan, akan didiskon lumayan kalau minum painkiller, apalagi kalau kena morfin. Dia mau merasakan setiap iota sakitmu. Bukan cuma sakit yang ada di tubuh penyakitmu. Dia juga mau merasakan jarum kemoterapimu yang tidak seberapa dibandingkan dengan paku yang besar itu, yang menancap dengan semua seng dan semua bahasa Ibraninya teyeng itu apa? Semua karatnya itu paling tidak kan di rumah sakitmu, itu kan steril bahannya. Dia harus merasakan semua itu masuk mentah-mentah ke dagingnya, menembus ototnya. Jelek di sana, sehingga akhirnya yang lubang adalah telapak tangannya, karena ditarik untuk bernafas, dia menggeser paku itu ke telapak tangannya. Dia tidak mau berkurang rasa sakit itu, karena dia mau merasakan loneliness sehingga keringatnya bercampur dengan darah. Sebelum lambungnya ditikam keluar, terpisah air dengan darah juga. Dia ingin merasakan apa artinya dikhianati, supaya ketika Anda dikhianati, Anda bisa memanggil Dia sebagai juru selamat untuk menolongmu dalam situasi itu, untuk memahamimu. Dan tidak semua yang disuguhkan kepada Anda, bahkan yang bisa mengurangi penderitaan Anda dan meningkatkan berkat dalam hidupmu, itu semua dari Tuhan. Kalau manusia aji mumpung, apalagi putus asa, pasti langsung diminumnya. Ketika Yesus ditawari, batu karang bercampur anggur dan mur, dia tidak mau. Kok tahu dia tidak mau? Waktu Markus disuguhkan ke mulutnya, dia sempat mencicipinya, dan dia tahu itu bukan anggur asam, anggur dari mur, dia menolaknya. Alkitab mengatakan dengan jelas di kitab Markus, Yesus menolak untuk meminumnya. Dari sini kita tahu Yesus punya prinsip. Orang Kristen tidak boleh shera whatever will be. We'll see, kita lihat nanti. Orang pacaran kan gitu, kita lihat aja nanti. Kamu kan jaga kudusan enggak? Tergantung nanti. Kerja juga gimana? Kamu akan pernah enggak jak uang orang? Ya tergantung, kalau nanti kepepet mungkin, ya kalau semoga enggak sih. Tidak punya prinsip memulai apa-apa, makanya tidak bisa mengakhiri sesuatu. Yesus berkata, it is finished. Dia berkata, sudah selesai. Karena bagi Yesus selesai itu firman Allah, digenapi. Bagi kita hubungan aja, kalau kita tukaran atau bertengkar dengan seseorang, selesai itu kalau semuanya jadi bagus. Semuanya itu semuanya sesuai dengan keinginan kita. Semua sesuai ekspektasi. Kalau orang itu berubah, kalau orang itu minta maaf sama saya, kalau suasana sudah jadi baik, maka saya akan menganggap semuanya ini selesai. Selesai nggak selesai, you decide, Anda yang memutuskan. Jangan pernah selesainya itu di faktor luar. Selesainya itu harus firman.
Makanya Paulus berkata kalau urusan hubungan, sebisa mungkin kalau itu bergantung dengan dirimu, berdamailah dengan semua orang. Memang kalau selesai dalam diri Anda, tidak tentu selesai dalam diri orang lain, saya mengerti. Makanya itu ada ayat seperti yang Rasul Paulus katakan tadi. Tapi paling tidak sebagian besar masalah relational, malah masalah hubungan, itu selesainya di dalam diri kita masing-masing. When it's finished here, it's done. It's done. Enak kan andai kata suami istri bisa punya maturity dewasaan seperti ini kan tidak jadi bertengkar lebih lama melampaui matahari terbenam. Sang istri punya rasa kepuasan diri karena Yesus memuaskan hatinya, sang suami juga. Lalu mereka berdua bisa saling memaafkan, bisa saling memberi. Yang membuat masalah itu tidak pernah pergi, hubungan tidak pernah rukun kembali, itu karena saling menuntut yang tidak pernah terpuaskan. Ada banyak permasalahan hubungan tidak selesai karena tidak menaruh firman di tengah-tengah hubungan itu. Masalah kerja juga sama. Mungkin hutang piutang belum selesai, kalau Anda punya hutang sama orang jangan anggap selesai. Sudah selesai, ya enak karena Anda ambil uang orang yang harus kembalikan. Tapi Anda tidak harus hidup dalam roh hutang. Anda jangan lari kalau Anda masih ada obligasi. Bekerjalah, percaya sama Tuhan Yesus, hadapi orang itu, minta kemurahan, minta keringanan, tapi jangan pernah punya niat buruk, selesaikan, kembalikan yang bisa, jual aset Anda, tutup lubang singa itu, tutup lubang setan itu dalam kehidupanmu. Dan cicil kalau perlu 7 tahun, kembalikan ke orang itu sebelum Anda bisa menabung sendiri. Consider it done in your heart, selesai. Dan mulai hari ini bekerjalah dengan sukacita, bukan seperti orang berutang, meskipun Anda harus mengembalikan setiap bulan atau setiap tahun kepada orang yang memiutangimu. Bersyukurlah setiap waktu. Kalau Anda tidak lari, kenapa Anda harus takut? Kenapa Anda harus menundukkan kepala, tidak berani melihat matanya, beritahu aku salah, aku ceroboh, aku gegabah, aku kembalikan Pak, saya kembalikan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara, Anda tidak harus stres, depresi, ambil tali lalu mau bunuh diri. Masalah ekonomi tidak harus membuat nyawamu terenggut, tidak harus menjadi kanker di tubuhmu. Semua dipelajari yang lalu, percayalah Tuhan sudah ampuni kalau Anda minta maaf dengan Dia. Sekarang hadapi setiap hari sebagai hari yang baru, besok masih ada rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Apa yang memang harus kembalikan pada kaisar, apa yang menjadi miliknya kepada Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, a lot of things, banyak hal itu bisa selesai di hatimu kalau kita selesaikan dengan firman. Ya? Amin? Amin? Saya kagum dengan Tuhan Yesus, saya kira semuanya itu serba improvisasi, semuanya serba ngalir, ternyata enggak. Dikatakan di Alkitab sesudah itu karena Yesus tahu, berarti Dia punya pengetahuan. Maka itu kita harus mengembangkan pengetahuan kita akan firman. Bukan cuma pengetahuan tapi pengenalan, waktu kita baca Alkitab, lihatlah hidupmu di dalamnya. Izinkan Allah berbicara, catat, biasakan mencatat. Anak saya satu persatu pun belajar mencatat, saya tidak suruh karena mereka lihat teladan, mereka mencatat di Alkitab termasuk anak saya yang paling kecil. Biasakan catat, gak harus di Alkitab, saya jadul sih, Anda kalau sudah punya peralatan elektronik untuk bisa atau digital untuk bisa membawaan, untuk bisa menampung catatan Anda. Pokoknya catat, Tuhan bicara apa? Supaya nanti pada saat Anda diterpa masalah, Anda tidak improvisasi dan ngeflow sembarangan. Anda bisa referensi kembali kepada catatanmu kemarin dulu, bulan lalu, tahun lalu, dan Anda setia dengan pewahyuan yang pernah diberikan. Itulah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Karena biasanya kalau orang dalam masalah, sudah nggak bisa lihat dirinya sendiri dalam Alkitab. Makanya itu sedia payung sebelum hujan. Catat dulu pewahyuan. Lalu ketika masalah tiba, Anda sudah dipersiapkan. Anda tinggal setia dengan pewahyuan yang sudah diberikan. Karena ketika kita dalam masalah, sudah susah untuk cari pewahyuan. Karena biasanya orang menghalalkan segala cara. Karena dia tidak punya pegangan. Sama dengan kalau sudah hujan, cari payung telat saudaraku. Atau kalau Anda mau beli payung pada saat hujan, semua orang cari, payungnya jadi mahal. Write down. Koleksi khotbah itu ditaruh di dalam hati. Apa yang dikhotbahkan dicatat. Learn the art of writing. Tuhan bilang apa, tanggal berapa, Roh Kudus bilang apa sama saya. Nanti pada saat Anda digocoh dan digoyang, kalau Tuhan bicara tentang kasih, itu sabar, lemah lembut, bla 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 dan sebagainya. Waktu Anda digoyang masalah hubungan, kembali ke situ. Ya Tuhan, kuatkan aku setiap jam untuk aku mengampuni. Untuk aku setia dengan apa yang kau katakan minggu lalu. Engkau sudah siapkan hatiku untuk panjang sabar menghadapi manusia.
Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus loh, ketika dalam suatu rasa sakit yang tidak terhingga, salib adalah hukuman yang paling kejam sepanjang sejarah. Dia ingat catatannya, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, sisa satu. Si Mesias harus berkata, aku haus. Sampai yang menyangkut kebutuhan yang paling primer, yaitu minum saja, Yesus harus genapi nubuatan. Ketika Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, dia tidak berkata, oh kepalaku. Ketika dia dicambuk 40 kurang 1, dia tidak berkata, aduh, bahasa Ibraninya boyokku, punggungku. Tidak. Dia diam 1000 kata, tidak buka mulut sama sekali di depan Pilatus. Semua dia jawab seperlunya. Cuman satu yang saya ingat dia jawab, Tuhan kita jawab ketika ditanya, apakah kau Mesias, apakah engkau Raja yang akan datang dan sebagainya. Yesus menjawab, I am, akulah dia. Kau sendiri mengatakannya, dan ketakutan tuh si Pilatus. Karena itu kesaksian. Tapi kalau pertanyaan yang seputar kamu difitnah, ayo bela dirimu. Tuhan diam mulut, karena tidak ada tertulis dalam Alkitab pembelaan diri itu bagian rencana Allah dalam kehidupannya. Menjelaskan diri sendiri, jadi pengacara terhadap dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri, merupakan bagian daripada blueprint Bapak dalam hidupnya. Blueprint Bapak malah bunyinya begini, ini ada di kitab perjanjian lama, bahkan di Yesaya dia keluh. Seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti domba yang dibawa kepada pencukuran. Dia diam, dia tidak menyaringkan suaranya, itulah hambaku yang kupilih. Dia dibawa ke pembantaian. Namun dia hemat 1001 kata. Kira-kira begitu bunyinya dalam bahasa sehari-hari. Itu justru blueprintnya, makanya Yesus diam. Tapi waktu ditanya tentang sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan Pilatus, karena Yesus harus bersaksi siapa dirinya, memberi kesempatan kepada orang yang akan segera menjatuhkan hukuman untuk juga bisa diselamatkan. Karena Tuhan juga akan memberi kesempatan semua orang. Ada 4 macam tanah, bukan cuma tanah baik yang ditaburi, tapi tanah yang berbatu-batu itu pun ditaburi, padahal Tuhan tahu. Kalau ditabur di situ dimakan burung, tetap ditabur biji. Setiap hari Hitler pun dapat kesempatan. Kalau ditanya begitu, itu bagian dari kesaksiannya. Karena Alkitab berkata, hambaku ini akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Maka bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan akan melihat terang. Maka Yesus harus berkata, akulah dia. Tapi ketika untuk membela diri, dia harus keluh. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Lihat Yesus, waktu dia dalam kondisi kecepit dan terjepit gitu, dia ingat firman atas hidupnya. Makanya hambaku ini berhasil, kata Alkitab di Yesaya. Hambaku ini akan berhasil. Why? Apa yang membuat kita berhasil? Kalau kita equip, kalau kita dilengkapi dengan firman Allah. Karena firman itu pedang roh untuk masa-masa susah dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang, Mazmur 127, yang telah memenuhkan tabung panahnya sebelum digunakan waktu perang tiba.